Kalian tentu pernah mengukur panjang suatu objek dengan menggunakan mistar. Mistar merupakan salah satu alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur besaran panjang. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa sebelum ditemukannya alat ukur, pengukuran dilakukan dengan benda dan bagian tubuh manusia? Benda yang dahulu digunakan sebagai alat ukur adalah tongkat. Sementara itu, bagian tubuh manusia yang dahulu digunakan sebagai alat ukur adalah jarak antara ujung siku dan ujung jari tengah yang disebut dengan hasta. Selain itu, juga dengan jengkal serta kaki. Karena setiap orang memiliki ukuran tubuh yang berbeda, pengukuran juga akan menghasilkan nilai yang berbeda pada setiap orang, sehingga hasil pengukurannya subjektif. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akhirnya menggunakan beberapa alat dalam pengukuran. Dengan demikian, pengukuran akan menghasilkan hasil ukur yang lebih tepat, akurat, dan seragam. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran tertentu yang telah ditetapkan sebagai acuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sudah melakukan pengukuran, seperti mengukur luas tanah, mengukur massa benda, dan mengukur selang waktu aktivitas. Dalam ilmu fisika dan teknologi, kita akan melakukan pengukuran besaran seperti panjang, massa, kuat arus listrik, dan waktu. Dalam melakukan pengukuran, kita harus memilih alat ukur yang memiliki fungsi yang sesuai dengan besaran yang akan diukur. Selain itu, kita juga harus memperhatikan nilai dari skala terkecil yang mampu diukur oleh alat ukur. Berikut merupakan contoh pengukuran dengan alat ukurnya. Pertama, pengukuran panjang. Panjang dapat diukur dengan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Mistar merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda berbidang datar. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Ketika menggunakan mistar, arah pandang kita harus tegak lurus dengan skala pada mistar, agar hasil pengukurannya tepat. Jika arah pandang tidak tegak lurus, hasil pengukuran dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Kesalahan dalam pengukuran ini disebut kesalahan paralaks. Misalnya, terdapat sebuah benda yang ingin kita ukur. Arahkan pandangan kita tegak lurus dengan skala pada mistar. Letakkan benda sejajar dengan mistar dan letakkan salah satu ujung benda tepat berada pada skala 0. Jika salah satu ujung benda tidak tepat berada pada skala 0, salah satu ujung menjadi skala awal dan ujung lain menjadi skala akhir. Dengan demikian, kedua skala tersebut tepat mengimpit benda yang diukur, dan rumus yang berlaku adalah hasil pengukuran sama dengan skala akhir dikurang skala awal. Berdasarkan gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa salah satu ujung benda tepat berada pada skala 0 yang menjadi skala awal, dan ujung lainnya berada pada skala 2,5 cm yang menjadi skala akhir. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa panjang benda ini adalah 2,5 cm. Kita juga dapat menggunakan rumus hasil pengukuran sama dengan skala akhir dikurang skala awal. Substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga menjadi 2,5 cm dikurang 0 cm, yang hasilnya 2,5 cm.
Jangka sorong memiliki skala terkecil sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar benda berbentuk silinder atau bola, atau mengukur ketebalan benda. Selain itu, jangka sorong juga berfungsi untuk mengukur diameter dalam benda berbentuk silinder, seperti pipa, dan mengukur kedalaman atau ketinggian sebuah lubang. Jangka sorong terdiri atas rahang tetap dan rahang geser atau sorong. Pada rahang tetap, terdapat rahang tetap atas dan bawah. Begitupun pada rahang sorong, terdapat rahang sorong atas dan bawah. Selain itu, terdapat tangkai ukur kedalaman di bagian belakang. Skala yang terdapat pada rahang tetap merupakan skala utama, sedangkan skala yang terdapat pada rahang sorong merupakan skala nonius atau vernier. Nama vernier diambil dari nama penemu jangka sorong, Pierre Vernier, yang merupakan seorang ahli matematika dan instrumen berkebangsaan Prancis. Skala utama pada rahang tetap memiliki skala terkecil 0,1 cm, serta terdiri atas deretan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selain itu, skala nonius pada rahang sorong memiliki skala terkecil 0,01 cm. Misalnya, terdapat sebuah silinder yang diameter luarnya ingin kita ukur. Lihat angka skala utama yang ditunjuk oleh garis skala utama yang letaknya tepat sebelum angka 0 skala nonius. Berdasarkan gambar ini, kita dapat melihat bahwa garis skala utama yang letaknya tepat sebelum angka 0 skala nonius menunjukkan angka 1,1, sehingga skala utama sama dengan 1,1 cm. Setelah itu, lihat angka skala nonius yang ditunjuk oleh garis skala nonius yang tepat berimpitan dengan garis skala utama. Berdasarkan gambar ini, kita mengetahui bahwa garis skala nonius yang tepat berimpit dengan garis skala utama menunjuk angka 6. Skala terkecil skala nonius pada jangka sorong ini adalah 0,01 cm, sehingga skala nonius sama dengan 6 dikali 0,01 yang hasilnya adalah 0,06 cm. Selanjutnya, kita menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius, yaitu 1,1 cm ditambah 0,06 cm, yang hasilnya adalah 1,16 cm. Jadi, diameter luar silinder tersebut adalah 1,16 cm. Mikrometer skrup memiliki skala terkecil 0,01 mm atau 0,001 cm, sehingga dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda tipis atau kecil seperti ketebalan kertas, diameter kabel, dan kawat. Mikrometer skrup tersusun dari bagan atau frame berbentuk seperti huruf C atau U, rahang tetap, rahang geser atau spindle, mur pengunci, sleeve atau tempat skala utama, timbel atau selubung luar tempat skala nonius, dan ratchet knob. Skala utama mikrometer skrup memiliki satuan milimeter. Skala utama terbagi menjadi skala atas yang terdiri atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, serta skala bawah yang terdiri atas angka 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya.
Skala Nonius Micrometer Scrope umumnya terdiri atas skala 1 hingga 50. Skala Nonius ini dapat berputar mengikuti putaran timbal dan ratchet knob. Setiap satu kali putaran yang mengarah ke pengamat, skala utama akan bertambah 0,5 mm. Sebaliknya, setiap satu kali putaran yang menjauh dari pengamat, skala utama akan berkurang sebesar 0,5 mm. Misalnya, terdapat sebuah bola besi yang ingin kita ukur diameternya. Letakkan bola besi di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian, timbal diputar hingga bola besi terjepit oleh rahang tetap dan rahang geser. Selanjutnya, bagian ratchet knob dapat diputar untuk mengencangkan jepitan bola besi, sehingga hasil perhitungan bisa lebih presisi. Lalu, putar mur pengunci micrometer scrope ke kiri. Lihat angka skala utama yang ditunjuk oleh garis pada timbal yang tepat sebelum sleeve. Berdasarkan gambar ini, kita dapat melihat bahwa garis pada timbal yang tepat sebelum sleeve menunjuk angka 13, sehingga skala utama sama dengan 13 mm. Setelah itu, lihat angka skala Nonius yang ditunjuk oleh garis pada sleeve yang tepat berimpit dengan garis horizontal pada timbal. Berdasarkan gambar ini, kita dapat melihat bahwa garis pada sleeve yang tepat berimpit dengan garis horizontal pada timbal menunjuk angka 44. Skala terkecil dari skala Nonius pada micrometer scrope ini adalah 0,01 mm, sehingga skala Nonius sama dengan 44 dikali 0,01 mm, yang hasilnya adalah 0,44 mm. Selanjutnya, kita menjumlahkan skala utama dengan skala Nonius. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala Nonius, yaitu 13 mm ditambah 0,44 mm, yang hasilnya adalah 13,44 mm. Jadi, diameter bola besi tersebut adalah 13,44 mm atau 1,344 cm. Kedua, pengukuran massa. Massa dapat diukur dengan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan untuk menimbang massa saat praktik di laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca Ohaus memiliki skala terkecil yang mencapai 0,1 gram. Neraca ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Ohaus dan Carl Ohaus yang merupakan pendiri Ohaus Corporation di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1912. Neraca Ohaus terdiri atas 5 bagian penting, yaitu tombol kalibrasi, tempat beban, pemberat, lengan neraca, dan garis kesetimbangan. Tombol kalibrasi merupakan sebuah skrup atau knob yang berfungsi untuk mengenolkan atau mengalibrasikan neraca. Tempat beban merupakan sebuah piringan logam yang berfungsi sebagai tempat meletakkan benda yang massanya akan diukur. Pemberat atau anting merupakan sebuah logam yang menggantung pada lengan dan berfungsi untuk menunjuk hasil pengukuran, sehingga dapat digeser. Setiap lengan neraca memiliki pemberat. Garis kesetimbangan atau titik nol berfungsi untuk menentukan titik kesetimbangan. Lengan neraca merupakan plat logam yang terdiri atas skala dengan satuan berbeda. Jumlah lengan neraca bisa 2, 3, atau 4 tergantung pada jenisnya.
Pada neraca Ohaus 3 lengan pertama atau depan memuat angka satuan dengan skala 0 sampai 10 gram. Lengan kedua atau tengah memuat angka ratusan dengan skala 0 sampai 500 gram. Dan lengan ketiga atau belakang memuat angka puluhan dengan skala 0 sampai 100 gram. Neraca Ohaus 3 lengan memiliki skala terkecil sebesar 0,1 gram. Misalnya, terdapat sebuah keping logam yang ingin kita ukur masanya. Letakkan keping logam tersebut di tempat beban. Geser setiap pemberat pada ketiga lengan, dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu lengan ratusan, lengan puluhan, dan lengan satuan, sehingga mencapai keadaan setimbang. Setelah itu, lihat angka yang ditunjukkan pada setiap lengan. Berdasarkan gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa skala lengan depan sama dengan 2,4 gram. Skala lengan tengah sama dengan 500 gram, dan skala lengan belakang sama dengan 40 gram. Jumlahkan ketiganya, sehingga massa keping logam tersebut adalah 542,4 gram. Ketiga, pengukuran arus listrik. Arus listrik dapat diukur dengan ampere meter. Terdapat dua jenis ampere meter, yaitu ampere meter AC dan ampere meter DC. Ampere meter AC digunakan untuk mengukur arus bolak-balik atau AC. Sedangkan ampere meter DC digunakan untuk mengukur arus searah atau DC. Jika kita ingin mengukur arus listrik pada sebuah resistor, kita harus menghubungkan ampere meter secara seri dengan resistor tersebut. Ampere meter yang dirangkai secara seri akan mengukur total arus rangkaian. Jika ampere meter dirangkai pada salah satu percabangan dari rangkaian paralel, maka besar arus yang diukur ampere meter tidak menunjukkan total arus rangkaian. Oleh karena itu, ampere meter pada rangkaian paralel selalu dirangkai di setiap percabangannya. Agar besar arus listrik di setiap percabangan dapat diukur oleh masing-masing ampere meter, serta jumlah arus listrik yang terukur di setiap ampere meter besarnya akan sama dengan total arus yang mengalir pada rangkaian. Hal ini berkaitan dengan hukum Kirchhoff pertama, yaitu I total sama dengan I1 ditambah I2. Pada ampere meter kita akan menemukan jarum penunjuk skala, skala maksimum, dan batas ukur. Berdasarkan gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa ampere meter memiliki jarum penunjuk skala berwarna merah, skala maksimum sebesar 3, dan batas ukur sebesar 3 ampere. Artinya, batas ukur arus listrik yang dapat dikerjakan ampere meter ini adalah 3 ampere. Setelah itu, kita dapat mengetahui besar arus listrik dengan 3 komponen ini. Hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Misalnya, terdapat sebuah rangkaian seri yang ingin kita ukur arus listriknya. Berdasarkan ampere meter yang dirangkai secara seri, kita dapat melihat bahwa jarum penunjuk skala menunjuk angka 2. Skala maksimumnya sebesar 3, dan batas ukurnya sebesar 3 ampere. Substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, sehingga menjadi hasil ukur sama dengan 2/3 dikali 3 ampere, yang hasilnya adalah 2 ampere. Jadi, besar arus listrik rangkaian seri tersebut adalah 2 ampere. Kita juga dapat mengetahui bahwa jika angka skala maksimum sama dengan angka batas ukur, nilai besar arus listrik akan sama dengan angka yang ditunjuk oleh jarum penunjuk skala.
Keempat, pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan stopwatch. Terdapat dua jenis stopwatch, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Meskipun bentuknya berbeda, fungsi dari kedua stopwatch ini sama. Stopwatch analog merupakan alat pengukur waktu yang bersifat konvensional atau manual. Stopwatch dilengkapi dengan dua jarum, yaitu jarum detik dan jarum menit. Kita dapat melihat bahwa jarum menit pada lingkaran kecil menunjuk angka 10. Artinya, waktu berjalan 10 menit. Jarum detik pada lingkaran besar menunjuk angka 25. Artinya, waktu berjalan 25 detik. Agar dapat mengetahui total waktu, maka kita menggunakan rumus hasil pengukuran stopwatch sama dengan jarum menit ditambah jarum detik, yaitu 10 menit dan 25 detik. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran tertentu yang telah ditetapkan sebagai acuan. Dalam melakukan pengukuran, kita menggunakan alat ukur yang memiliki ketelitian yang berbeda. Dengan demikian, kita harus memilih alat ukur yang tepat sesuai dengan objek pengukuran. Pertama, pengukuran panjang. Panjang dapat diukur dengan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Digunakan untuk mengukur panjang suatu benda berbidang datar. Rumus yang berlaku adalah hasil pengukuran sama dengan skala akhir dikurang skala awal. Jangka sorong memiliki skala terkecil sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dan luar dari benda berbentuk silinder dan mengukur kedalaman atau ketinggian sebuah lubang. Rumus yang berlaku adalah hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Mikrometer skrup memiliki skala terkecil 0,01 mm atau 0,001 cm, sehingga dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda tipis atau kecil, seperti ketebalan kertas, diameter kabel, dan diameter kawat. Rumus yang berlaku adalah pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Kedua, pengukuran massa. Massa dapat diukur dengan menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan untuk menimbang massa saat praktik di laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca Ohaus memiliki skala terkecil yang mencapai 0,1 gram. Rumus yang berlaku adalah hasil pengukuran sama dengan skala lengan depan ditambah skala lengan tengah ditambah skala lengan belakang. Ketiga, pengukuran arus listrik. Arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ampere meter. Rumus yang berlaku adalah hasil pengukuran sama dengan dalam kurung skala yang ditunjuk per dalam kurung skala maksimum dikali batas ukur. Keempat, pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan menggunakan stopwatch. Hasil pengukuran stopwatch sama dengan jarum menit ditambah jarum detik.